Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul pencobaan di padang gurun. Sobat bisa baca perikop lengkapnya ya supaya lebih paham. Yang pertama saya pelajari bahwa Tuhan Yesus Kristus berpuasa 40 hari dan 40 malam dan dicobai oleh iblis. Catat, Tuhan Yesus Kristus mengalahkan iblis. Yang kedua, dicobai iblis agar batu menjadi roti. Ayat 3. Di mana kita renungkan Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manfaat roti hanya bertahan beberapa waktu. Kemudian orang yang memakan roti ataupun makanan akan lapar kembali. Tetapi firman Tuhan membuat kita mengenal Tuhan yang benar. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga iman yang benar akan membawa kita mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Makanya rajin-rajin baca kitab sobat. Nah, gitu. Kenapa? Karena saat ini banyak orang yang menawarkan surga-surga versi mereka. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dijanjikan surga yang kudus. Selanjutnya, ayat 6. Dicobai iblis untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menggunakan ayat kitab suci. Dan Tuhan Yesus merespon dengan ayat kitab suci juga. Saya baca Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sobat, banyak saat ini pengajar-pengajar palsu ataupun godaan iblis yang menggunakan ayat kitab suci. Oleh sebab itu, seperti yang saya bilang tadi, mari baca Alkitab supaya kita mampu mengalahkan godaan iblis, mengalahkan pengajar-pengajar palsu, penyesat itu yang merasa tahu Alkitab padahal tidak sama sekali. Makanya sebagai orang Kristen, mari rajin baca Alkitab sehingga kita bisa mengalahkan pengajar-pengajar palsu dan guru-guru palsu dan juga pengajar-pengajaran dari nabi palsu. Sobat ya. Selanjutnya, ayat 9. Dicobai dengan harta duniawi dan iblis ingin disembah. Nah, iblis itu ternyata ingin disembah, ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal iblis tidak layak untuk disembah sobat. Kita baca Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis pun harus sujud menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita sobat? Apakah kita telah sujud menyembah Tuhan yang benar? Kalau kami sebagai orang Kristen, kita itu sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan harus dicatat, Tuhan Yesus Kristus merespon pencobaan ataupun godaan dari iblis itu dengan mengutip ayat kitab suci. Makanya saya bilang tadi, mari rajin membaca Alkitab supaya kita mampu mengalahkan godaan iblis dan ajaran-ajaran palsu. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima hal tersebut. Buktinya apa? Bahwa orang Majus dari timur sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Matius 2 ayat 11. Orang yang sakit kusta sujud menyembah Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 2-3. Para murid Tuhan Yesus pun sujud menyembah Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 50-52. Orang buta yang disembuhkan juga sujud menyembah Tuhan Yesus.
Yohanes 9 ayat 37 sampai 38. Jadi banyak orang yang sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini miliaran manusia di dunia ini sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Iblis itu tidak layak untuk disembah. Hanya Tuhan Yesuslah layak untuk disembah. Itu kata Alkitab yang kita pelajari, sobat. Poin yang kedua, sebenarnya iblis itu takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk membinasakan iblis. Saya baca Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iblis pun tahu siapa Tuhan Yesus, yang kudus dari Allah. Dan iblis pun tahu bahwa iblis akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, sobat, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa iblis mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah yang kudus dari Allah. Yang kedua, iblis pun tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membinasakan iblis. Nah, jelas di sini kita pelajari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi, poin yang kelima saya pelajari adalah malaikat melayani Tuhan Yesus. Itu ayat ke-11. Berarti apa? Malaikat itu hamba ataupun pelayan dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Malaikat datang melayani Yesus. Berarti apa? Malaikat itu hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Malaikat itu pelayan dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sobat, baca perikop lengkapnya, belajar, dan cek ayat Alkitab yang saya sampaikan tadi, sobat ya. Semangat baca Alkitab. Kalau ada kurang-kurang paham bisa tulis komentar. Kita bisa belajar bersama, dan mohon maaf kalau saya salah kata dan kurang jelas. Silahkan dengar dengan baik-baik video ini dan saksikan video-video kita yang lainnya, sobat ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.